Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Ma'rufi dengan NIM 2024 410012. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia dari materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Nah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengolah orang dalam suatu organisasi agar mampu bekerja secara efektif dan mendukung tujuan perusahaan. Nah, inti dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa setiap karyawan berada pada posisi yang tepat, mampu menjalankan tugasnya, dan merasa termotivasi untuk memberikan kinerja yang terbaik. Perjalanan manajemen sumber daya manusia ini dimulai dari pemahaman mengenai ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, hingga memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan. Nah, semua bagian ini membentuk satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, ketika salah satunya tidak berjalan, maka sistem sumber daya manusia ini bisa terganggu dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Tahap awal yang sangat penting adalah analisis beban kerja. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, perusahaan menghitung beban kerja berdasarkan jumlah tugas, waktu yang diperlukan, serta standar kualitas pekerjaan. Nah, hasil analisis ini membantu perusahaan untuk menghindari dua masalah umum. Yang pertama itu kekurangan tenaga kerja yang membuat karyawan kewalahan, dan yang kedua adalah kelebihan tenaga kerja yang membuat biaya menjadi tidak efisien. Nah, dengan analisis yang tepat ini, perusahaan dapat merancang struktur kerja yang seimbang dan sangat efektif. Setelah mengetahui kebutuhan tenaga kerja, perusahaan masuk pada proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. Nah, rekrutmen adalah kegiatan untuk mencari dan menarik calon karyawan yang sangat amat potensial. Semakin banyak pelamar yang berkualitas, semakin besar juga kesempatan perusahaan untuk memilih yang terbaik. Nah, setelah itu dilakukannya seleksi, yaitu proses penyaringan melalui tes, wawancara, dan evaluasi lainnya untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kriteria tersebut. Nah, penempatan adalah langkah yang akhir, yaitu menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan minat mereka. Nah, penempatan yang tepat akan membuat karyawan bekerja lebih nyaman dan produktif karena pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Ketika karyawan sudah bekerja, perusahaan tidak boleh berhenti sampai di situ. Ada proses penting berikutnya, yaitu perencanaan karir dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan ini dilakukan agar kemampuan karyawan terus-terus meningkat seiring perkembangannya perusahaan. Nah, pengembangan bisa berupa pelatihan teknis, workshop, mentoring, coaching, atau rotasi kerja agar karyawan mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, sementara itu, perencanaan karir bertujuan untuk memberikan arah yang jelas tentang jenjang karir yang bisa dicapai. Nah, dengan adanya peluang perkembangan karyawan ini, karyawan akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bertahan dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya karyawan. Nah, kompensasi ini terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial. Yang di finansial ini terdapat gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Sedangkan di non-finansial terdapat lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan belajar, dan penghargaan atas prestasi. Nah, sistem kompensasi yang adil dan sesuai standar pasar dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi risiko tingginya turnover karyawan. Nah, karyawan yang merasa dihargai secara layak akan bekerja dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Agar karyawan bekerja dengan bersemangat, perusahaan juga harus memberikan motivasi. Nah, motivasi ini adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuatnya mau berusaha dan memberikan yang terbaik.
Nah, motivasi bisa juga muncul dari dalam diri sendiri seperti keinginan meraih prestasi, rasa bangga ketika berhasil, dan kebutuhan untuk berkembang. Namun, motivasi juga dapat datang dari luar, yaitu seperti imbalan yang layak, lingkungan kerja yang harmonis, dan gaya kepemimpinan yang mendukung atau adanya kesempatan promosi. Nah, ketika motivasi karyawan tinggi, produktivitas akan meningkat dan suasana kerja menjadi lebih positif. Jika dilihat secara keseluruhan, manajemen SDM ini memiliki benang merah yang jelas. Prosesnya dimulai dari mengetahui kebutuhan tenaga kerja, menarik dan memilih orang yang tepat. Nah, menempatkan pada posisi yang sesuai, lalu mengembangkan kemampuan mereka agar terus tumbuh. Nah, setelah itu, perusahaan akan memberikan penghargaan berupa kompensasi serta menjaga motivasi mereka agar tetap ingin berkontribusi. Nah, setiap tahap itu saling berhubung dan saling mendukung. Jika seluruh tahapan dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan mampu membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, manajemen SDM ini pada akhirnya bukan hanya soal mengatur orang, tetapi bagaimana organisasi dapat memahami manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan, tujuan, dan potensi yang baik untuk berkembang. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, SDM dapat menjadi kekuatan utama yang membawa perusahaan untuk menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.